Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayuanita, berikut informasi selengkapnya. Lestarikan tradisi menyambut Rabu terakhir bulan Safar, sejumlah warga di Jalan Insinyur Juanda Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, gotong royong membuat bubur bayak. Seribuan porsi bubur ini dibuat untuk dibagikan kepada warga lainnya. Membuat bubur bayak merupakan salah satu tradisi yang lekat dengan bulan Safar, khususnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Tradisi membuat bubur yang juga dikenal dengan nama bubur Safar ini belakangan sulit ditemukan. Salah satu yang masih terus melestarikan tradisi tersebut adalah keluarga besar Idar di Jalan Insinyur Juanda Sampit. Idar bersama keluarga dibantu warga sekitar tampak sibuk membuat bubur bayak pada Rabu 13 September. Pembuatan bubur bayak dengan jumlah banyak ini membutuhkan 40 kg tepung beras, 35 kg gula pasir, 15 kg gula merah, serta 30 kg santan. Seperti namanya, bubur bayak dibuat melalui proses pengayakan. Bubur bayak dimasak menggunakan 10 wajan besar untuk menghasilkan sekitar 1000 porsi bubur. Selain itu juga dimasak 1 panci besar bubur hintalu karuang. Idar mengatakan dibuatnya bubur bayak dengan jumlah banyak adalah untuk dibagikan kepada warga. Seperti cita rasa manis pada bubur bayak, melalui tradisi ini diharapkan kehidupan ke depan juga dipenuhi dengan hal-hal manis dan baik. Hari Rabu terakhir bulan Safar itu biasanya tradisi Melayu lah, membuat bubur bayak. Kalau Banjar itu kan bahasa Banjar tuh bubur bayak atau bubur tek-tek yang manis-manis biasanya. Itu ya anggap tradisi lah itu kan. Biasanya kalau di bulan Safar ini kan orang kita biasanya tulak bala lah kebanyakan. Ini kan kalau ini dibagi-bagi ini istilahnya ini kan sedekah. Nah, sedekah itu kan untuk menolak bala biasanya itu. Pembagian bubur bayak yang dilaksanakan pada Rabu sore disambut antusias warga sekitar termasuk pengendara yang melintas di lokasi. Bahkan warga rela untuk mengantri dan berdesakan untuk bisa mendapatkan bubur bayak. Warga penerima bubur bayak merasa senang dan berharap berkah kebaikan dari tradisi bubur bayak juga dirasakan oleh orang yang memakannya. Di bulan Arba Mustamir, kita berdoa semoga dengan adanya ini berbagi rezeki, dan juga kita berdoa semoga Allah menolak bala untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami cukup berbahagia dari pengajian kami ke sini ngambil bubur ini. Moga barokah. Terima kasih. Tadi sempat desak-desakan nggak, Bu? Ya sempat juga, tapi alhamdulillah walaupun desak-desakan tapi cukup aman. Selain kepada warga sekitar, bubur bayak juga dibagikan kepada santri di sejumlah pondok pesantren, termasuk juga kepada warga yang selesai melaksanakan tradisi mandi safar. Yunus Muammariza, Mashud Badarudin, Hayat TV. Untuk menangkal mara bahaya seperti bencana alam serta penyakit, warga di bantaran Sungai Mentaya Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, ramai-ramai melakukan tradisi mandi safar. Salah satu yang menjadi doa dan harapan warga adalah berakhirnya bencana kebakaran hutan dan lahan yang tengah melanda. Tradisi mandi safar dilakukan masyarakat bantaran Sungai Mentaya Sampit, salah satunya di wilayah Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Rabu 13 September sore. Tradisi ini dilaksanakan pada Rabu terakhir di bulan Safar. Di lokasi tersebut ratusan warga mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa tampak beramai-ramai menceburkan diri ke sungai.
Mandi safar merupakan tradisi turun-temurun dengan mandi berendam di sungai atau laut. Hal ini sebagai simbol membersihkan diri sekaligus sebagai harapan terhindar dari hal-hal negatif. Tradisi mandi safar dilaksanakan selain untuk mempererat silaturahmi juga sebagai ritual tolak bala agar terhindar dari bencana alam serta penyakit. Salah satu yang menjadi doa dan harapan warga adalah berakhirnya kebakaran hutan atau lahan yang marak terjadi di daerah setempat. Dalam kegiatan rangka sini menyediakan mandi safar kami. Kalau antusias mandi safar ini semua mendukung lah, artinya semua dari warga-warga Ketapang sini kompak lah artinya untuk memanukan mandi safar ini. Kami ini bareng mengadakan mandi safar ini, kami kan sebenarnya tolak bala, mudahan semua yang ibaratnya bencana-bencana alam atau kebakaran semuanya sudah hilang pada sampai tidak ada terkena lagi, seperti itu harapan kami. Makanya selalu diadakan mandi safar ini, selain ibaratnya dari masyarakat atau semua, mandi safar ini ibaratnya ya tolak bala artinya. Tradisi mandi safar sebelumnya rutin dilaksanakan pemerintah daerah setempat sebagai kegiatan tahunan pariwisata daerah. Namun dalam beberapa tahun terakhir kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan. Warga yang secara mandiri melaksanakan tradisi mandi safar berharap pemerintah daerah dapat kembali menghidupkan tradisi turun-temurun tersebut. Tidak ada kayak kegiatan kayak tahun-tahun kemarin. Kayaknya dalam beberapa tahun ini cuman kegiatan-kegiatan sendiri-sendiri aja. Beda yang istilahnya yang dari kayak tahun-tahun sebelumnya kan kita biasanya dari pemerintah kan pasti ada kegiatan loh. Nah ini kan tidak. Jadi ini antusias warga masyarakat sendiri aja. Ini memang inisiatif warga loh. Iya. Harapannya mungkin seperti apa? Ya pengennya kan tetap lestari kayak dulu, kayak kemarin-kemarin kan mandi saparnya. Tetap harus ada lah. Kan tradisi kita loh setiap tahun. Jangan sampai dihilangkan lah. Iya, jangan sampai dihilangkan. Agar tradisi turun-temurun ini tidak hilang, warga Kelurahan Ketapang khususnya di bantaran Sungai Mentaya akan terus menjaga dan melestarikan tradisi mandi safar tersebut. Masud Badarudin, Hayat TV. Partai Demokrat Kabupaten Kota Waringin Timur bertekad akan mengusung kader potensial sendiri di kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kotim 2024 mendatang. Para caleg ini akan bersaing di perebutan kursi DPR RI, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah maupun DPRD Kabupaten. Acara konsolidasi dan silaturahmi caleg yang digelar di Aquarius Butik Hotel Sampit turut dihadiri Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng Junaidi. Selain itu juga hadir Bupati Kotim yang diwakili Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kotim, Rodi Kamislam, KPU Kotim, Bawaslu, OPD terkait, caleg DPR RI yang juga Komisaris Utama Dayak TV, Rahmadi Gelentam, tokoh ormas serta pemuda beserta undangan lainnya. Untuk itu di perayaan HUT ke-22 DPC Partai Demokrat Kabupaten Kota Waringin Timur, pihaknya juga lebih fokus dalam mempersiapkan langkah selanjutnya demi kemajuan partai dan menyusun strategi pemenangan pemilu yang akan datang. Target secara umum sudah digariskan dalam rapat pimpinan di Palangkaraya beberapa waktu lalu, yakni target untuk Kotim 8 kursi dan Seruyan 5 kursi pada Pilkada 2024 mendatang. Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Waringin Timur John Krisli, dalam kesempatan ini pihaknya ingin memperkenalkan dan mempublikasikan caleg yang diusung Partai Demokrat mulai dari tingkat Kabupaten Kotim dan Seruyan Provinsi hingga DPR RI. Pada hari ini kita pertama melaksanakan hari ulang tahun Partai Demokrat yang kedua ya. Kita bergabung dengan Kabupaten Seruyan. Kedua dalam rangka konsolidasi dan silaturahmi antar caleg baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun di tingkat DPR RI. Apa yang disampaikan oleh saudara sekretaris tadi, Pak Sekjen DPD tadi, bahwa kita ingin bahwa target-target itu bisa tercapai. Khususnya untuk Kota Waringin Timur kita punya target 8 kursi.
Kenapa 8 kursi? Karena 20% dari jumlah kursi yang ada di tingkat Kota Waringin Timur. Dalam rangka kita nanti bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati di periode Pilkada 2024 nanti. Pada HUT ke-22 DPC Partai Demokrat Kabupaten Kota Waringin Timur, pihaknya lebih fokus dalam mempersiapkan langkah selanjutnya demi kemajuan partai dan menyusun strategi pemenangan pemilu yang akan datang. Nurmansa, Hayat TV. Selanjutnya berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa. Melambungnya harga beras saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat, termasuk para pelaku usaha kuliner atau warung makan yang mengaku cukup merasakan dari kenaikan harga beras tersebut. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM makanan di Kota Waringin Barat turut merasakan dampak dari kenaikan harga beras. Salah satu pemilik warung makan di Pangkalan Bun mengatakan bahwa kenaikan harga beras cukup dirasakan karena beras menjadi salah satu bahan utama dalam usaha warung makannya. Apalagi kebutuhan beras dalam sebulan mencapai antara 80 sampai dengan 100 kg. Sehingga kenaikan harga beras yang sangat tinggi cukup terasa dalam hal pengeluaran atau modal belanja. Sementara untuk menaikkan harga makanan atau menu yang dia jual terasa berat karena sudah banyak pelanggannya. Namun demikian dirinya bersyukur untuk harga kebutuhan lain seperti ayam dan telur cukup stabil. Ya, susah lah Pak. Harga jual pun mau naik ya nggak bisa. Udah biasa kayak gitu. Kalau mengurangi pendapatan itu enggak lah, tapi ya nambah. Kalau porsi itu kan prasmanan, kita mau naikkannya nggak bisa, nurunkan juga nggak bisa. Sebagaimana diketahui bahwa sejak beberapa waktu lalu harga beras melonjak tajam di pasaran. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pasokan dari daerah penghasil beras di Pulau Jawa. Akibat dari kemarau panjang yang menyebabkan sebagian besar wilayah mengalami gagal panen. Di mana harga beras per kilogram mengalami kenaikan mulai dari Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.